Kitabu Ahkamil Haji utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukume haji. Huwa utawi haji lughatan ing dalem cara bahasa iku al-qasdu makna nejo. Wa syar'an lan ing dalem syara iku qasdul baitil harami nejo baitil haram linusuki krana ibadah. Wa syara itu wujubil haji utawi pira-pira syarat wajibe haji iku sab'atu asya'a pitu pira-pira perkara. Wa fi badil nusakhi lan iku ing dalem sebagiane salinan sab'u khisalin utawi lafat sab'u khisalin. Jadi haji secara bahasa yaitu menyengaja. Kalau secara syariat, secara syara, haji itu ya menyengaja ke Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah. Menyengaja pergi ke Baitul Haram. Baitul Haram itu artinya apa? Kalau secara arti lafadznya lah. Kalau secara arti lafadznya kan Baitun itu kan rumah. Al-Haram itu bukan haram, tapi Al-Haram itu mulia artinya. Linusuki karena ibadah. Dan kemudian adapun syarat-syarat wajibnya haji itu ada 7 perkara. Dan di sebagian kitab yang lain itu makainya bukan sab'atu asya'a, tapi yang kitab yang lain itu makainya sab'u khisalin. Artinya 7 beberapa tingkah kondisi. 7 kondisi gitu. Al-Islamu rupane Islam. Wal bulugu lan balik. Wal aklu lan duweni akal. Wal hurriyatu lan merdeka. Fala yajibu mongko ora wajib apa al hajju haji alal muttasifi ing atase wong sing persifatan bidit didalika kelawan sakwalike mengkono-mengkono Islam, balik, akal, hurriyah mau. Jadi yang pertama Islam, balik, berakal dan merdeka. Fala yajibu al hajju alal muttasifi bidit didalika, maka tidak wajib haji atas orang yang sifatnya itu kebalikannya dari Islam. Berarti kebalikannya Islam kafir, kebalikannya balik urung balik, kebalikannya akal wong sing ra duwe akal, kebalikannya hurriyah merdeka berarti seorang budak, ora wajib haji. Kemudian wa wujuduz zati lan wujude sangu. Duwe sangu, lek ora duwe sangu ya urung wajib haji. Wa awiyatihi lan wadahe sangu, wadahe zaid, wadahe zati mau. Wa awiyatihi wadahe sangu, wa awiyatihi lan wadahe sangu. In ihtaja lamun butuh sapa wong ilaiha maring awiyah. Waqad la yahtaju lan terkadang ora butuh sapa wong ilaiha maring awiyah. Ilaiha maring awiyah. Kasakhsin kaya awa-awaan qaribin kang parek min Makkah saking kota Mekah. Kemudian syarat selanjutnya yaitu orang yang sudah memiliki sangu atau bekal atau uang yang cukup untuk melaksanakan haji. Dan wadahnya bekal jika orang tersebut membutuhkannya. Wadahnya bekal itu apa? Ya wadahnya bekal tas dan lain sebagainya. Singgung ngwadahi bekale kuwi mau. Waqad la yahtaju lan terkadang seseorang juga tidak butuh dengan wadahnya. Kayak saksin kaya dene orang qaribin min Makkah, orang yang dekat dari kota Mekah. Jadi garek melaku wae wis nyampe Mekah, enggak perlu wadahi sangu. Sangune kantongi wae. Wa yustaratu lan den syaratake. Aidon halimane. Apa wujudul ma'i wujude banyu. Fil mawadi ing dalem pira-pira panggonan. Al mu'tadi kang den adatake. Apa hamlul ma'i nggawa banyu. Minha saking al mawadi. Bisamanil misli kelawan regane pepadan.
Kemudian disyaratkan juga adanya air di tempat-tempatnya yang seperti biasanya. Al-mu'tadi kayak mau. Adanya air di tempat-tempat yang seperti biasanya air di mana? Ning teko, ning tempat-tempatnya banyu lah. Kemudian wadah yang untuk membawa air, hamlul ma. Wadah yang biasanya untuk membawa air. Bisa manil misli, dengan harga yang sesuai. Harga yang ya sesuai banyu kuwi regane pira. Semangke nek enek kasus umpamane ora enek banyu. Arek wudu bingung ora ana banyu. Terus ana wong adol banyu tapi dengan harga yang tidak masuk akal, maka kita cukup tayamum saja. Soalnya kene ora enek banyu, bingung arek wudu ning ndi. Terus enek wong ider banyu, sak galon kuwi regane 70.000. Kan enggak selayaknya harga air segalon toh. Maka apakah kita harus beli? Apakah kita tayamumnya enggak boleh tayamum karena ada air? Enggak perlu. Dengan alasan apa tadi? Dengan alasan harga airnya itu tidak sesuai dengan harga yang biasanya. Paham? Lagi orang nek banyu pengen wudu maro ora nek wong ider, piro Pak sak galon? 70.000. Mahal itu. Ya sudah kita tayamum saja. Wa wujudi rahilati lan onone utawa lan wujude tunggangan. Allati kang tasluhu kang patut apa allati lahu maring wong bisiroin kelawan tuku au istijarin utawa nyewa. Sama seperti halnya air tadi, adanya kendaraan yang dimana kendaraan itu ya cocok untuk dibeli atau disewa. Seumpamanya kita nyewa kendaraan buat haji seumpamanya, yang biasanya nyewa itu 2 juta, kemudian ada yang ngomong ini nyewa tempat saya aja berapa? 15 juta. Nggak usah, berarti nggak perlu haji. Seumpamanya haji itu umumnya 40 juta. Kok ada orang nih pakai travel saya berapa? 80 juta. Tidak seperti harga semisalnya, maka ya kita tidak perlu. Hadza utawi ikilah wujudul rahilati iku idza kana nalikane ono apa asyakhsu awa-awaan bainahu iku ing dalem antarane syakhsu wa baina Makkah lan ing dalem antarane Mekah marhalatani utawi rong marhalah fa aksara mongko luweh akeh. Jadi adapun memakai kendaraan itu ketika seseorang tersebut, tempat tinggalnya seseorang tersebut antara tempat tinggalnya dan kota Mekah itu 2 marhalah atau lebih. Kalau nggak sampai 2 marhalah ya wujudur rahilatinya itu nggak jadi. Seumpamanya antara rumahnya sama Mekah itu sangat dekat, ya berarti nggak perlu pakai kendaraan. Kemudian sawaun iku padha uga qadara kuwasa sapa syahsu alal masyi ing atase melaku amla utawa ora. Baik dia itu mampu berjalan atau tidak. Dia nggak mampu berjalan, walaupun rumahnya dekat Mekah tapi dia tidak mampu berjalan, ya rohilahnya, kendaraannya itu tidak menjadi syarat. Walaupun dia nggak mampu berjalan, karena alasannya dekat itu tadi. Walaupun dia nggak mampu berjalan, tetap rohilahnya itu tidak menjadi syarat. Kan yang menjadi syarat rohilah itu ketika rumahnya itu melebihi 2 marhalah. Kalau omahe adohi lebih 2 marhalah, berarti rohilahnya, kendaraannya itu menjadi syarat. Kalau nggak sampai ya berarti nggak menjadi syarat, walaupun dia itu bisa berjalan, mampu berjalan atau tidak. Fa in kana mongko lamun ono iku bainahu ing dalem antarane syakhsu wa baina Makkah lan ing dalem antarane Mekah iku duna marhalataini kurang saking 2 marhalah. Wa huwa hale utawi syakhsu iku kawiyun kuat alal masyi ing atase melaku. Lazima mongko wajib hu ing asyakhsu apa al hajju haji bila rohilatin kelawan tanpa kendaraan. Maka fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalataini,
Maka jika adanya seseorang tersebut dan kota Mekah itu kurang dua marhalah, maka dia tidak wajib haji bila rohilatin dengan tanpa adanya kendaraan. Maksudnya gimana? Jika antara seseorang tersebut di antara dia dan kota Mekah itu kurang dari 2 marhalah dan dia itu adalah orang yang mampu untuk berjalan, lazimahu al-hajju bila rohilatin, maka dia wajib haji tanpa menggunakan kendaraan. Paham? Jadi dia hajinya wajib ora oleh nggo kendaraan ketika rumahnya dengan kota Mekah itu tidak sampai 2 marhalah. Wa istaratu lan den syaratake apa kaunuma anane perkara dzukira kang den tutur apa ma iku fadilan kang luweh andainihi saking utange syakhsun wa an mu'natiman lan saking ragate wong alaihi iku wajib ing atase syakhsun mu'natuhum utawi ngeragati man muddata dahabihi ing dalem mangsane budale syakhsu wa iya bihi lan baline syakhsu. Dan disyaratkan adanya perkara yang disebutkan tadi itu lebih dari hutangnya dan dari ngeragati seseorang. Ngeragati seseorang itu membiayai seseorang, maka dia wajib membiayai seseorang dalam waktu dia pergi sampai pulang. Maksudnya gimana? Dia berangkat haji, maka dia wajib juga meninggalkan harta orang yang di rumah. Maksudnya sama wong duwe bojo, yang laki mau berangkat haji, maka dia juga wajib memberikan uang kepada orang yang di rumah. Dari dia berangkat sampai dia pulang. Uangnya itu kira-kira cukup untuk biaya hidup ketika dia sudah berangkat sampai dia nanti pulang. Jadi ketika dia berangkat haji, dia juga wajib harus memberikan uang kepada orang yang ada di rumah. Mau anaknya, mau bojonya, gitu. Kemudian wafadilan lan kang leluwe aidon halimane an maskanihi sangking omahe syakhsun Allah iki kang patut bihi kelawan syakhsun wa an abdin lan saking budak yaliku kang patut bihi kelawan syakhsun. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dan dilebihkan juga dari rumahnya yang patut itu yang patut itu yang maksudnya ngene. Patut tinggi iki maksudnya berarti layak dipakai, berarti artinya layak. Dan lebih lagi dari rumahnya yang layak dan hambanya yang layak untuknya. Maksudnya gimana? Rumahnya lebih milih mana? Haji apa ngapi omah? Lek omahe orang layak dinggo yo dipentingke omah dhisik daripada haji. Lah omahe wis ndoyong arek ambruk kok malah budal haji. Engko balik haji omahe wis rata karo lemah. Ah, tinggal ning ndi kowe? Ya kan? Pilih mana? Punya uang 60 juta. Berangkat haji apa memperbaiki rumah? Ya wajib memperbaiki rumah. Omahe wis ndoyong-ndoyong ngono keterak angin langsung ambruk. Ya mending memperbaiki rumah dulu daripada haji. Gitu. Kalau rumahnya udah layak dipakai, wafadilan aidon an maskanihi Allah iki bihi, rumahnya sudah layak dipakai, ya berarti boleh dia berangkat haji. Tapi kalau rumahnya belum layak, ya sudah perbaiki rumah dulu, yang dipakai sehari-hari dulu rumahnya, gitu. Wan abadi yaliku bihi, dan dari budaknya yang layak untuknya, maksudnya nggo gajih anak buahnya. Punya pembantu wis 5 bulan ora digaji moro-moro budal haji. Berarti uangnya harus menggaji budaknya dulu. Ya kan? Semuanya uangnya 60 juta. Seumpamanya berangkat haji 60 juta. Kok anak buahnya kok belum pada digaji?
loh ini uang haji gimana ya? Ya sudah, ambil uang tabungan itu untuk gaji anak buahnya. Jangan kamu mentingin berangkat haji. Ya mesak nih anak buah sing kerja ora digaji. Itu maksudnya. Kemudian wa tahliyatu tariqi lan sepine dalan. Wal muradu utawi perkara kang den karepake bit takhliyati kelawan lafat takhliyah utawa kelawan sepi huna ing dalam kenelah kitab iku amnut tariqi amane dalan. Donan kelawan penyono itu dugaan bihisa bima kelawan wilang-wilange perkara yaliku kang patut apa ma bikul limakanin kelawan saben-saben panggonan. Kemudian syarat selanjutnya tadi kan ada wujuduz zat, adanya sangu, kemudian adanya kendaraan. Sekarang sepinya jalan. Yang dimaksud dengan sepinya jalan pada kitab ini adalah amnut thoriq, yaitu amannya jalan. Kalau jalannya nggak aman, ya sudah nggak menjadi syarat untuk haji lagi. Orang tersebut tidak wajib haji. Cuma mana kene ning Mekah, engko lek ning tengah-tengah dalan kita duga-duga kok ning tengah dalan ana berita tengah dalan ana wong sing arek haji dibegal. Ya sudah, kita nggak usah haji. Itu yang dimaksud wa takhliyatut thoriq. Amannya jalan. Walaupun donan dengan duga-dugaan gitu, walaupun hanya dengan duga-dugaan. Wah, di sana itu tempatnya sepi loh. Jalannya sepi, banyak hutan-hutannya, banyak mbulak-mbulakane. Engko lek aku ning kono dirampok malah ra sido balik, ra sido mangkat piye? Ya sudah, kita enggak perlu haji. Falau lam yakman, mongko lamun ora aman apa syakhsu awaan ala nafsihi ing ngatasé awake syakhsu au malihi utawa hartane syakhsu au budaihi utawi bondoke syakhsu lam yajib mengko ora wajib alaihi ing atase syakhsu apa al haju haji. Maka jika tidak aman bagi seseorang tersebut, aman dari untuk dirinya sendiri, aman untuk hartanya, aman untuk kemaluannya, lam yajib alaihi al-haju, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan haji. Jika tidak aman baginya atau bagi hartanya, maka dia tidak wajib. Wah, nanti kalau kita berangkat haji di tengah jalan kita dibegal gimana? Ya sudah, nggak wajib haji. Nah, tapi kalau sekarang itu tidak jadi masalah. Kalau sekarang kan naik pesawat itu sudah pasti aman. Kene Natar, kene Bandara Raden Intan ke Jakarta langsung ke Jeddah. Itu kan naik kendaraan yang aman. Maka itu tidak menjadi halangan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan pakai unta, jalan kaki. Nah, itu kan ada indikasi di tengah-tengah gurun pasir apa di tengah-tengah hutan-hutan ngono dibegal, kan ada indikasi zaman dulu. Kalau zaman dulu belum ada pesawat, di Indonesia sebelum ada pesawat, naiknya apa? Naik kapal. Masyayikh dulu mondok di Mekah itu berangkatnya naik kapal. Haji itu berangkatnya naik kapal. Di laut itu bisa berminggu-minggu. Ya, di laut itu sampai berminggu-minggu naik kapal itu. Wa qauluhu utawi pengendikaane musannif. Wa imkanul masiri lan mungkine melaku iku sabitun tetep fi badinusahi ing dalam sebagiane kitab salinan. Wal muradu utawi perkara kang den karepake bihadzal imkani kelawan ikilah kemungkinan utawa biasane imkan itu biasanya maknane kongang. Lek kongang kan biasanya enggak paham kongang itu apa. Wis dimaknai sesuai yang kita paham aja. Bihadzal imkani kelawan ikilah kemungkinan utawa mungkin. Iku ayyabqa yen to tetep minaz zamani saking zaman ba'da wujudi zati ing dalam sakwise wujude sangu warrahilati lan kendaraan apa ma perkara fa'ilnya ya beko tadi yumkinu kang mungkin fihi ing dalem ma apa asairu melaku al mahudu kang den weruhi
ilal haji maring haji. Kemudian pengendikan musonef imkanul masyir itu menjadi tetap di sebagian kitab yang lain atau redaksi. Wal muradu yang dimaksud dengan inilah kemungkinan itu adalah tetapnya dari waktu setelah adanya sangu, adanya kendaraan. Perkara yang mungkin yang dilakukan, yang dibuat berjalan setelah diketahui sampai haji. Maksudnya gini, ketika kita sudah mendapatkan sangu, kita sudah mendapatkan kendaraan. Nah, setelah kita mendapatkan itu semua, kemungkinan kita itu bisa berjalan sampai kita itu melakukan haji. Waktunya itu loh. Soalnya pada zaman dulu kan pakai unta. Pakai unta kan belum tentu toh nyampe kapan. Seperti tengah jalan untane meriang, jaluk dikeroi kan. Nambah meneh waktu nih yang seharusnya naik unta itu seharusnya nyampe Mekah seminggu malah jadi 10 dino 14 hari. Nah, itu maksudnya. Setelah kita punya sangu, setelah kita punya kendaraan, mungkin kemungkinan waktunya itu bisa sampai untuk kita melakukan haji di sana. Wah, iki untone letoy lek melaku berbulan-bulan. Nah, itu maksudnya. Nanti rasido haji malah waktu haji ini ketinggalan. Karena apa? Haji itu kan pentingnya di ketika bulan Idul Adha. Numpak kuda, numpak unta, untane ndalalai rodok letoy. Rodok letoy sing seharusnya nyampe Mekah itu 7 hari malah sampai 20 dino. Ya wis lewat waktu haji nih. Nah, itu yang dimaksud mungkin untuk berjalan. Jadi perjalanannya itu mungkin sampai ketika di sana kita tuh pas bisa untuk melakukan haji. Fa imam kana mongko lamun mungkin sapa wong illa annahu kejaba sak temene wong iku yahtaju butuh sapa wong likot marhalataini maring medhot rong marhalah fi ba'dil ayami ing dalem sebagiane pira-pira dina lam yalzam mongko ora wajib hu ing wong apa al haji lid dorori krana bahaya. Nah, maksudnya gimana? Maka jika seseorang itu mungkin untuk menempuh perjalanan, oh ini kendaraannya udah cocok, ini kendaraannya udah bagus. Ketika kita pakai kendaraan ini, kita sudah pasti nyampe Mekah. Tetapi yahtaju liqat marhalata ini, tetapi dia itu butuh untuk memotong jalan. Fi ba'dil ayami pada sebagiannya hari lam yalzam, maka dia tidak wajib haji karena bahaya. Seumpama gini, sangune wis cocok, kendaraane wis cocok, lah kok wah ini kita harus memotong jalan, nggak lewat jalan biasanya. Nah gitu, kita nggak boleh lewat jalan biasanya, kita harus memotong jalan. Nah itu tidak wajib haji karena bahaya. Maksudnya seharusnya kita dalane lurus kok moro-moro motong dalan. Karena jalan yang kita potong ini belum pernah dilewati atau jarang dilewati, maka dia tidak wajib haji karena bahaya. Jalan ini kan tidak biasa digunakan untuk jalur haji. Dipotong, wah kita lewat sini aja jangan lurus. Nah ini bahaya. Takutnya nanti di tengah jalan kene ada perampokan, ada apa. Nah, yang seperti itu maka orang tersebut tidak wajib haji. Toh ayo kita nerobos aja biar cepet. Nah itu malah nggak boleh. Takutnya nanti kalau kamu nerobos di tengah-tengah jalan terobosan itu malah ono bahaya lidoror mau, maka lam yalzam al hajju, tidak wajib melaksanakan haji. Paham itu? Kemudian wa arkanul haji utawi pira-pira rukune haji iku arbaatun ana papat. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku al ihram ma'an niyati ing dalem sertane niat. Ayat tegese
Niatid dukhuli niat manjing fil haji yang dalam ngelakoni haji. Rukun haji itu ada 4. Yang pertama adalah ihram besertaan dengan niat. Maksudnya gimana? Niatid dukhuli fil haji, niat masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Gitu. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku al wukufu wukuf bi Arafah yang dalam Arafah. Wal muradu utawi perkara kang den karepake iku hudurul muhrimi, hadire wong sing ihram bil haji kelawan haji lahdotan ing dalem zaman kang sediluk ba'da zawali samsi ing dalem lingsire srengenge yauma Arafata ing dalem dinane Arafah. Wa huwa utawi yauma Arafata iku al yaumudina at-tasi'u kang tanggal 9 min Dzulhijjati saking Dzulhijjah. Rukun yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf di Arafah adalah hadirnya seseorang yang ihram dengan haji dalam waktu yang sebentar setelah lingsire srengenge pada hari Arafah. Hari Arafah itu pas kapan? Yaitu tanggal 9 dari Dzulhijjah. Jadi wukuf itu sebentar, wukuf di Arafah itu sebentar, lahdotan sebentar. Zawalus Samsi ya, Zawalus Samsi itu ketika lingsire srengenge ya nding dhuwur pas rodok medun titik. Bisyarti kaunil waqifi kelawan syarat anane wong sing wukuf iku ahlan ahline lil ibadi maring ibadah. La mukhma ora wong sing ayan alaihi ing atase waqif wa yastamiru lan dadi tetep apa waktul wukufi waktune wukuf ila fajri yaumin nahri maring fajare dinone nahar. Wa huwa utawi yaumin nahri iku al-asiru tanggal 10 min Dzulhijjati saking Dzulhijjah. Orang yang Dzulhijjah, orang yang wukuf di tanggal 9 dengan syarat adanya wukuf itu orang yang ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah orang yang sedang ibadah. La mughma bukan orang yang ayan. Gitu, bukan orang yang ayan. Wa yastamiru dan kemudian waktunya itu tetap waktunya wukuf itu akan menjadi tetap sampai terbitnya fajar di tanggal 10 atau pas di hari Idul Adha. Gitu. Waktunya wukuf itu sampai keluarnya fajar di Yaumin Nahri. Yaumin Nahri itu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 9 setelah tergelincirnya matahari sampai besok terbitnya fajar di tanggal 10. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku at-tawafu tawaf bil baiti kelawan Ka'bah. Sab'a tawafatin ing dalem 7 pira-pira ubengan. Ja'ilan halin dadiake fi tawafihi ing dalem tawafe wong al baita ing Ka'bah an yasarihi saking arah kiwane wong. An yasarihi saking arah kiwane wong. Mubtadian hale ngawiti bil hajaril aswadi kelawan hajar aswad. Kemudian yang nomor 3, rukun haji yang nomor 3 yaitu tawaf di Ka'bah. Tawaf itu artinya ngubengi, yaitu dengan 7 ubengan, dengan 7 putaran, yang dimana ketika tawaf itu Ka'bahnya berada di sebelah kiri seseorang.
yang sedang tawaf. Di Ka'bahnya itu di sebelah kiri. Yang dimana juga Hajar Aswad itu menjadi titik awal mulai tawaf. Jadi ketika kamu mau tawaf, hitungannya itu ketika sudah nyampe Hajar Aswad. Seumpamanya iki Hajar Aswad. Slek. Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad ini. Nah, ini Hajar Aswad yo. Ini Hajar Aswad. Mau kamu mulainya dari sini, muternya nih. Tetap satu putarannya itu pas ketemu Hajar Aswad. Diawalinya juga mulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswadnya sebelah sini. Walaupun kamu duduk teko nyempil tekonnya ning kene, tetap nanti putarannya itu diawali dari mulai Hajar Aswad. Paham? Jadi Hajar Aswad itu pas pundak sebelah kiri. 1, 2 dan seterusnya. Muhadiyan hale manjeri. Manjeri itu lurus. Fi mururihi ing dalem lewate wong. Bijami ibadanihi kelawan sekabehane badane wong. Falau badaa mongko lamun ngawiti sapa wong bi khairil hajari kelawan sakliyane Hajar Aswad lam yuhsab mongko ora den itung apa tawaf lahu maring wong. Seluruh badannya itu harus lurus. Lahu mau orang tahu capne ya. Muhadiyan lahu maring Hajar Aswad. Lahu mau kayaknya kelewatan. Badannya itu lurus kepada Hajar Aswad. Maka jika seseorang itu mengawali dengan selain Hajar Aswad, maka tidak dihitung. Dihitungnya itu harus berada di awalnya, itu harus berada di Hajar Aswad. Warabiu tawi kang kaping 4. Samamane Hajar Aswad memang saya ulang ya. Hajar Aswad yang kene. Kamu mulai jalan dari sini. Maka ketika kamu dari sini muter ke sini, ini tidak dihitung 1. Paham? Kamu mulai dari sini, nyampe sini, ini tidak dihitung 1. Yang dihitung 1 ketika kamu mau melaku sampai kene, nyampe kene, baru ini titik keberangkatan. Walaupun kamu jalannya dari sini. Sing terakhir warabiu tawi kang kaping 4 iku as-sa'yu sa'i. Sa'i itu ya jalan kecil, ora melayu ya ora melaku. Tapi rodok melaku cepet sa'i. Baina sofa ing dalem antarane sofa wal marwati lan marwah. Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sama seperti tawaf sab'a maratin kelawan pitu piro-piro ambalan. Wasar tuhu utawi sarate sa'i iku ayab da'a. Ning kono ayab da'a apa ayab tadi'a? Da'a ora nek tae. Wasar tuhu utawi sarate sa'i iku ayab da'a yen to ngawiti sapa wong fi awali marratin ing dalem kawitane ambalan bisofa kelawan Bukit Sofa. Wayahtima atau kepada ayab da'a wayahtima lan mungkasi sapa wong bil marwati kelawan Bukit Marwah. Wayu sabulan den itung apa diha buhu budale wong min Sofa saking Bukit Sofa ilal marwati maring Bukit Marwah. Marrotan kelawan saambalan. Wa'uduhu utawi baline wong ilaihi maring Sofa marrotan ing saambalan ukhra kang liya. Dan dihitung dari mulai dia berangkat dari Bukit Sofa sampai Marwah marrotan dengan 1 ambalan, 1 hitungan. Wa'uduhu dan adapun kembalinya seseorang kembali ke Bukit Sofa lagi itu dihitung 1 ambalan yang lain. Contohnya kene Sofa, kene Marwah. Berangkat dihitung 1. Pulang dihitung 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi diawali dengan Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Jadi 1 kali berangkat ini 1. Pulang dihitung 1 juga. Tidak seperti tawaf ya. Tawaf kan 1, 2. Tapi kalau Sofa sama Marwah sa'i itu 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 7 nanti diakhiri di Marwah di sini. Wa Sofa utawi Sofa bil qasri kelawan den waca pendek. Iku torfu Jabali Abi Kubaisin pinggire Gunung Abi Kubais. Iku torfu Jabali Abi Kubaisin
pinggire Gunung Abi Qubais. Wal marwatu utawi Bukit Marwah bil fathil mimi kelawan den waca fathah mime alamun iku jeneng alal maudii ing ngatasé panggonan al ma'rufi kang den weruhi boleh kang den kenal ya boleh bima kata ing dalem kota Mekah. Yang dimaksud Sofa itu dibaca pendek Sofa. Yang dimaksud Bukit Sofa itu adalah pinggirnya Gunung Abi Qubais. Kemudian yang dimaksud Marwah dibaca fathah mimnya. Marwah itu kalau Sofa itu bukan nama, Bukit Sofa itu bukan nama, tapi Sofa itu adalah pinggirnya Gunung Abi Qubais. Tapi kalau Marwah itu nama atas tempat yang dikenal di Mekah. Kalau Marwah itu emang Marwah itu emang nama atas tempat yang dikenal di Mekah. Kalau Sofa itu sebutan pinggir dari Gunung Abi Qubais. Perbedaannya seperti itu. Saalenia meneh ya. Waya bakalan dadi tetep min arkanil haji saking pira-pira rukun haji apa al halku nyukur rambut au taksiru utawa nyendak rambut injaalna lamun dadekake sapa ingsun kulan ing saben-saben suwiji minhuma sangking al-halku awit taksiru nusukan ing ibadah. Dan menjadi tetapnya rukun-rukun haji yaitu mencukur atau memendekkan rambut. Jadi keduanya itu masih dikatakan rukun-rukun haji yang dimana keduanya itu mencukur dan memotong rambut, memendek rambut itu termasuk sebagai ibadah. Kulan minhuma nusukan. Wa huwa utawi inja'alna kulan minhuma nusukan iku al masyhuru kaul sing masyhur. Fa ing kulna mongko lamun ngucap sapa ingsun inna kulan satemene saben-saben suwiji minhuma sangking al halku awit taksir iku istibahatu mahdurin amrih kewenangane perkara kang den cegah. Falaisa mongko ora ana apa al halku awit taksir iku minal arkani sangking pira-pira rukun. Waya jibulan wajib apa takdimul ihrami ndhisikake ihram ala kullil arkani ing atase saben-saben pira-pira rukun as-sabiqati kang dingin. Kang dingin itu maksudnya yang terdahulu, yang wis dhisik. Maka jika kita katakan tiap-tiap dari keduanya itu adalah perkara yang menjadikan kita tercegah, falaisa minal arkani, maka keduanya itu tidak dikatakan rukun. Ketika kita mengatakan keduanya itu adalah suatu perkara yang diharamkan ketika ihram, ketika haji, maka keduanya tidak dikatakan rukun. Tapi kaul yang masyhur mengatakan keduanya itu adalah rukun haji, termasuk rukun haji. Wajibu, maka wajib mendahulukan ihram atas setiap rukun-rukun yang sudah terdahulu, yang sudah dhisik mau. Warkanul umrati wallahu a'lam bissawab. Sadaqallah.